Halo semuanya, kembali lagi bersama Cerita TA. Sorry ya, cerita ini diupload di channel ini karena channel Cerita Febri tidak upload selama seminggu ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Beberapa hari kemudian, Daisy duduk sendirian di depan meja makan yang ada di dalam kamarnya. Setiap pagi Daisy bangun dengan menatap jendela yang kian membuatnya bosan. Beberapa pelayan mengantar sarapan. "Mena, masih belum selesai dengan pekerjaannya?" tanya Daisy. "Maaf Nona, saya dengar kepala pelayan sedang memiliki tugas penting dari Tuan Ben." "Apa Mena sering melakukan tugas penting dan keluar mansion?" "Cukup sering Nona." Daisy mengangguk tanda mengerti. Daisy menatap segala macam hidangan di hadapannya. Sarapan sendirian, tanpa memiliki teman mengobrol, dan tidak melakukan kegiatan apapun, hari-harinya selalu monoton, akhirnya membuat Daisy semakin stres. Apalagi sudah 1 minggu, Daisy juga tidak melihat Ben, selama itu pula Ben tidak menyentuhnya. Daisy merasa hatinya sedikit nyaman ketika hubungannya dengan Ben terakhir kali. Ben memperlakukannya dengan lembut dan penuh dengan rayuan. Terakhir ketika Ben hendak pergi dari kamar Daisy, kalimat yang sangat damai diucapkan dengan lembut. "Kau harus sembuh lebih dulu. Akhir-akhir ini aku banyak pekerjaan, jadi jangan merencanakan sesuatu untuk kabur." Kata Daisy mengulangi kalimat Ben kala itu sembari memutar garpu untuk menyendok spaghetti. Setelah sarapan selesai, Daisy keluar dari kamarnya dan menuruni tangga. Walaupun Daisy cukup merasa tenang tanpa ada Ben yang membuatnya kelelahan secara fisik dan batin, namun hal itu juga membuatnya kesepian. Pagi itu Daisy berkeliling, ia melihat beberapa interior mansion telah berubah, perbaikan yang sangat cepat, bahkan taman pun juga berubah, rerumputan dan jalan setapak berubah dengan suasana baru. "Apa yang membuat semuanya berubah?" kata Daisy sedang berjalan-jalan mengingat bahwa setiap area yang berubah adalah tempatnya dan Ansela bertengkar. "Astaga. Aku baru ingat, apa Tuan Ben benar-benar merubahnya hanya karena wanita itu datang. Dia benar-benar misofobia parah," kata Daisy menutup mulutnya. Kemudian Daisy melihat lebam-lebam di tangan dan lengannya yang semakin memudar. Daisy memikirkan sesuatu, mengapa Ben mau menyentuhnya? Tidak perlu memikirkan sesuatu yang aneh. "Kau kelewat batas Daisy jika mengira itu adalah sesuatu yang spesial," kata Daisy melanjutkan berjalan kaki. Kakinya berhenti berjalan ketika dia melihat Ben, jantungnya berdesir panas, pria yang sudah lebih dari 1 minggu tidak ia lihat. Pria yang sudah lama tidak menyentuhnya entah itu kasar ataupun lembut. Pria itu berdiri bersama Traver dan salah satu pria yang belum pernah Daisy lihat, mereka terlihat sedang membicarakan sesuatu dengan sangat serius. Ben masih seperti biasa, ia sangat tampan dengan memakai setelan serba hitam. Mungkin dia menyukai warna hitam atau putih. Aku mulai sadar kemeja yang ia pakai kebanyakan berwarna hitam dan putih, hanya beberapa kali saja aku melihatnya memakai kemeja merah hati atau donker. Kata Daisy pelan. Ben berdiri dengan wajah serius. Postur tubuhnya tinggi dan tegap, meski otot-ototnya yang keras tersembunyi dari balik kemeja, namun ketika pria itu menggerakkan tangan dan bahunya sedikit saja seolah menjadi gerakan yang menarik. Daisy memandangi jemari kuat Ben, jemari-jemari Ben yang panjang, itu adalah jemari yang selalu menyentuhnya. "Apa yang aku pikirkan?" kata Daisy dan hendak berpaling pergi. Ben melihat Daisy hendak pergi, dengan langkah panjang ia menarik tangan Daisy. Tubuh Daisy mundur menimpa tubuh Ben yang keras dan kuat. Daisy memasang wajah terkejut dan dadanya berdebar, ketika ia menengok dan memandang wajah Ben yang sudah lama tak ia lihat. "Kau bosan?"
Tanya Ben. Daisy hanya diam. Jika kau bosan, aku sudah memikirkan sesuatu. Para pengawal akan mengantarmu ke rumah tradisional di kota es. Aku memperbaiki rumah itu karena hampir rubuh. Di kota es cuaca tidak menentu. Hujan panas membuat rumah mudah lapuk dan berjamur, tapi tenang saja, aku tetap mempertahankan bentuk semula dari rumah itu, hanya beberapa diganti dengan bahan baku yang lebih bagus. Kau tidak penasaran? Benar, aku boleh. Wajah Daisy berbinar, ia merasa senang karena telah sekian lama tak melihat rumah yang sangat ia rindukan. Bagi Daisy, melihat rumah itu sama seperti melihat ibu dan neneknya. Berbagai kenangan ada di dalam rumah itu, dan ketika ia masuk ke dalam rumah peninggalan ibunya, suasana di dalam rumah dan halaman terasa hidup. Daisy merasa ibu dan neneknya masih hidup dan beraktivitas seperti biasa. Semua tempat, semua sisi rumah memiliki kenangan yang sangat banyak dan kenangan itu begitu mahal baginya. Hanya saja, kenangan indah itu tercampur dengan kehidupan buruk Daisy yang mengerikan bersama ibu dan kakak tirinya. Masuklah, dan bersiap, para pengawal akan menunggumu di depan, kata Ben. Terima kasih Tuan Ben, kata Daisy tersenyum dan berlari masuk menuju mansion. Ben kembali memasang wajah serius dan dingin, untuk melanjutkan pembicaraan yang tertunda. Tidak biasanya kau berbicara panjang lebar, kau banyak berubah, kata Rudolf Gama. Aku masih sama, tidak ada yang berubah. Tuan, wanita yang akan menemani Anda adalah salah satu agen terlatih, dia satu anggota dengan Mena di pusat pendidikan dulu. Kata Traver memberikan tab-nya pada Ben dan menunjukkan fotonya. Ben mengangguk. Apa Mena sudah mengatakan jika aku tidak suka disentuh walaupun itu sandiwara? Kata Ben. Sudah Tuan, 3 pengawal wanita yang akan melindunginya sudah cukup mempertegas jika Anda memperlakukannya dengan spesial. Kata Traver. Ben hanya diam. Pengawal yang memakan umpanku. Dia adalah bawahan mafia yang mengaku sebagai dirimu. 3 orang menelan pil racun yang dia sembunyikan di bawah lidahnya dan 3 orang lagi memilih untuk terus diam, walaupun kami telah menyiksa mereka dengan berbagai macam. Kata Rudolf. Wajah Ben serius dan dingin, dalam benaknya ada salah satu orang yang sangat ia curigai. Tapi ada yang aneh dari mereka. Beberapa memiliki jari kelingking yang terpotong, beberapa juga memiliki tato-tato yang bahkan hampir menutupi seluruh bagian tubuhnya. Kata Rudolf. Ben menarik nafasnya panjang, dan kemudian memberikan perintah pada Traver. Traver, hubungi Yamaguchi, pastikan dia datang nanti malam, atau kita yang akan ke Jepang. Tapi aku tetap menaruh kecurigaanku pada seseorang yang sangat ingin ku habisi sejak dulu. Kata Ben. Baik Tuan Ben. Ben, hari juga kau harus ikut memeriksa bahan obat-obatan yang baru saja turun, seperti biasa ada seseorang yang mengacau. Kata Rudolf menekan tengkuknya. Aku pikir kau sudah menyingkirkannya. Kata Ben. Ya, kau tahu kan, Blaze sudah lama bekerja untuk kita, tidak mungkin aku begitu saja menyingkirkannya, kecuali dia bermain-main dengan kesetiaan. Tunggu setelah Daisy pergi, aku akan memeriksanya, kata Ben. Saat itu Daisy telah bersiap dan para pengawal sudah berjaga. Daisy turun dari tangga dengan tampilan yang sangat cantik. Ben sudah lebih dulu berjalan ke depan, di mana mobil-mobil Mercedes-Benz berwarna hitam berjejer di halaman mansion, untuk mengawal Daisy. Ben pun sudah berdiri di dekat mobil. Ia lalu membukakan pintu untuk Daisy. Bersenang-senanglah, kau tidak takut naik pesawat tanpa aku kan? Banyak pengawal yang menemaniku, kata Daisy yang sudah duduk di dalam mobil. Mungkin sebaiknya aku mencarikan pengawal wanita untukmu, kata Ben serius.
Daisy merasa canggung apakah ia harus berpamitan atau tidak, namun Ben tiba-tiba sudah menutup pintu mobil. Ada sedikit ruang hampa di hati Daisy, mengapa Ben tiba-tiba seperti menjaga jarak dengannya. Ben diam memperhatikan mobil-mobil beriringan berangkat, hingga mobil-mobil itu menghilang tak lagi terlihat. Sangat sulit melepaskannya pergi sendiri. Kenapa dia harus berdandan secantik itu? Tuan, apakah saya harus mengirimkan pengawal wanita? Tidak perlu, mereka sudah cukup dipercaya. Traver menunduk tanda mengerti. Rudolf sendiri melihat Ben yang menurutnya telah banyak berubah. Ben turun dari mobil limousin dengan gagah dan tampan. Sepatunya yang berwarna hitam mengkilat menginjak karpet merah. Pria itu memakai setelan kemeja berwarna serba hitam, mantelnya yang besar selalu menggantung di bahunya. Semua media menyorot pada pasangan yang dibawa oleh Ben malam itu. Seorang wanita memiliki rambut lurus dengan model potongan bob sebahu dengan aksen layar tipis dan tentu saja. Ia cantik dan menawan. Tubuh ramping dengan gaun berwarna merah hati perpaduan dengan glitter dan belahan hingga pahanya, membuat kaki jenjang yang mulus dan putih terlihat seksi. Dengan sigap dan cepat wanita itu langsung merangkul tangan Ben dan mendekatkan tubuhnya. Ben melihat dengan mata tajam dan dingin, kemudian Ben beralih melihat ke arah Mena sebagai peringatan. Zaya, perhatikan sikapmu. Aku sudah memberitahumu. Apa yang boleh dan tidak untuk kau lakukan. Ingat kau di sini untuk memancing bukan untuk menikmati peranmu sebagai pacar pura-pura Tuan Ben. Jika kau masih menyayangi tanganmu, lepaskan rangkulanmu, atau kau akan kehilangan mereka. Bisik Mena di belakang. Kemudian Zaya tersenyum pada Mena, melihat ekspresi Ben yang murka, Zaya pun melepaskan tangannya. Kemudian Ben berjalan beriringan dengan Zaya di depan, lalu disusul di belakangnya adalah Traver dan Mena, di belakangnya lagi baru para pengawal pria dan wanita. Tuan Ben, siapa yang ada di samping Anda? Tanya salah satu wartawan. Tuan Ben, apakah dia pacar atau tunangan? Apakah sebentar lagi Anda akan melepaskan kesendirian Anda dengan pernikahan? Semua pertanyaan wartawan tidak satu pun yang Ben jawab, mereka semua kompak membisu dan masuk ke dalam kastil. Malam ini adalah acara amal bagi seluruh mafia dan organisasi. Selain sebagai acara amal, mereka juga melakukan perkumpulan rahasia, tempat bergabungnya orang-orang pebisnis elit, orang-orang yang memiliki kekuasaan, bahkan para pejabat. Ben duduk di meja bundar mewah berwarna putih, kastil dihias dengan lampu-lampu kristal yang menggantung, diiringan musik yang lembut membuat suasana kastil semakin terlihat mewah. Tak berapa lama Rudolf Gama didampingi dengan Blaze datang bergabung di meja milik Ben, mereka kemudian duduk. Pacarmu cantik Ben, kata Rudolf Gama. Ben menyunggingkan senyuman sinis. Kau tahu seleraku, kata Ben. Ya. Aku tahu, kau sulit untuk dipuaskan. Tambah Rudolf. Tuan Ben. Yamaguchi baru saja tiba, kata Traver. Langsung arahkan ke mejaku. Baik Tuan, kata Traver. Mena, temani saya berjalan-jalan untuk mengobrol. Perintah Ben. Baik Tuan. Kemudian Mena mengajak saya pergi dengan didampingi para pengawal wanita. Mereka akan menyapa dan mengobrol dengan para bangsawan elit agar rumor antara Ben dan Zaya menyebar, dan media tahu bahwa mereka sedang memiliki hubungan. Tak berapa lama Yamaguchi pun datang bersama Traver, kemudian Yamaguchi duduk di depan Ben. Halo Tuan Ben, sapa Yamaguchi. Akhir-akhir ini kau sibuk, tanya Ben. Tidak, aku masih seperti biasa, hanya saja beberapa bulan ini aku dibuat pusing dengan urusan pernikahan putriku, kata Yamaguchi.
Jadi itulah sebabnya kau tidak bisa menertibkan anak buahmu. Apa maksudmu? Ada orang yang menjual namaku dan nama Carlos untuk merampok barang-barang milik para mafia, dan kami harus berurusan dengan para mafia, belum lagi menyelesaikan sanksi yang ada di perdagangan gelap, kata Ben. Tak berapa lama Carlos tiba, melihat Ben sedang berbicara serius dengan Yamaguchi, Carlos langsung ikut bergabung tanpa mengatakan apapun. Pria itu langsung duduk dan meminum alkohol. Yamaguchi melihat Carlos dan kemudian melanjutkan pembicaraannya. Kau menuduhku, kata Yamaguchi. Aku mengatakan apa kau sibuk, dan tidak bisa mengawasi anak buahmu dengan benar. Jika benar itu adalah anak buahmu yang telah menjual namaku, aku tidak akan mentolerirnya bahkan jika itu perbuatan tangan kananmu. Dan jika itu bukan anak buahku, bersiaplah untuk berurusan dengan seluruh Yakuza di negara J. Sejujurnya tidak ada di dunia ini yang membuatku takut, bahkan jika kau berkhianat. Apa kau pikir aku tidak mampu meruntuhkan organisasimu? Kata Ben menyesap whiskinya. Aku percaya, tapi di dunia gelap, mafia yang menyerang mafia lainnya akan berada di pengasingan. Peraturan inilah yang membuat para mafia menahan diri. Aku percaya seorang Benjov mampu melakukan apapun, tapi ada sesuatu yang harus diingat oleh Benjov. Jika mereka tahu kelemahanmu, mereka akan memakai itu. Mungkin pacarmu yang sedang berbahagia di sana, kata Yamaguchi menunjuk Zaya. Kemudian Ben memberikan kode pada Rudolf Gamma, dan Rudolf pun memberikan foto-foto di mana para tahanan. Yubitsume atau jari kelingking yang dipotong. Dengan cara memotong kelingking para anak buah yang tidak bisa menyelesaikan misi dan potongan jadi kelingking mereka diserahkan pada bos dan kelompok mereka. Lalu tato yang tidak masuk akal di seluruh tubuh mereka. Yamaguchi menekan gigi-giginya dengan gemeretak, dan meremas foto-foto tersebut. Aku akan menyelidiki ini, kata Yamaguchi. Kalau begitu jangan lupa untuk menyelidiki El Joa, kata Ben. Yamaguchi mendelik dan mengeluarkan pemantik apinya. Ia memainkannya dan memikirkan apa yang baru saja Ben katakan. El Joa masih berada di pengasingan, kata Yamaguchi. Ben menggelengkan kepalanya pelan. El Joa memang ada di pengasingan, namun kau harus ingat siapa saja yang masih setia menjadi kaki tangannya. Peraturan pasar gelap sekarang sedang sedikit goyah karena beberapa mafia saling bentrok. Itu kesempatan yang baik untuk melakukan pelanggaran. Kau tahu, jika El Joa kembali siapa yang paling ingin ia hancurkan? Kita, kata Ben. Tangan Yamaguchi semakin mencengkram kuat pemantik apinya yang ia mainkan. Seketika ingatan kelam kembali terbesit di kepalanya. Bagaimana El Joa menikam istrinya di depan putrinya, hingga membuat putri kesayangan Yamaguchi harus mendatangi psikiater hingga sampai saat ini. Aku akan memeriksa semua bawahanku apakah mereka ada yang berkhianat dan melakukan kerja sama dengan El Joa. Jika aku menemukannya, aku yang akan langsung membunuhnya, kata Yamaguchi. Di tempat lain, Zaya sedang penuh semangat memamerkan hubungannya dengan Ben. Banyak para wanita kelas atas dan para pebisnis elit bertanya tentang statusnya dengan Ben, bahkan seorang jurnalis dan seorang pembawa berita terkenal di salah satu stasiun televisi terang-terangan nanyakan apakah Zaya dan Ben akan menikah dalam waktu dekat. Ya. Semua akan tahu jawabannya. Yang jelas saya serta Ben sedang berada pada hubungan yang sangat harmonis. Dia sangat lengket dengan saya, kata Zaya tersenyum bangga. Semua wanita lajang di sana terkesan dengan kabar itu. Mereka merasa iri dan juga sedih karena merasa patah hati. Tak berapa lama seorang pelayan membawakan sampanye di loyangnya dan memberikan pada Zaya.
Dari pria yang ada di sebelah sana Nona, kata pelayan menunjuk di pojok kastil. Zaya melihat pada pria itu, dan pria itu mengangkat gelas sampanye lalu meminumnya. Sepertinya sudah diberi obat tidur, bisik Zaya pada Mena sembari mencium sampanye dengan anggun. Mari kita lihat, bisik Mena. Ya. Mari kita lihat pancingan kita, apakah ikan yang kita mau atau bukan. Zaya kemudian meminum sampanyenya dengan sekali tegukan. Tak berapa lama Zaya mulai merasakan kepalanya sedikit berat. Aku akan pura-pura ke toilet, kata Zaya. Di saat yang bersamaan media di negara K telah gencar dan heboh memberitakan berita panas yang paling ditunggu di seluruh dunia, yaitu pernikahan Benjof Hagwer dan juga kekasih barunya, Zaya. Zaya berpamitan pada yang lain jika ia hendak pergi ke toilet, ia mengambil lajur lorong di dekat pria yang memberikannya minuman. Terima kasih untuk minumannya, kata Zaya. Hanya hadiah kecil. Sepertinya saya harus ke toilet. Tapi sebelum itu bolehkah saya tahu siapa Anda? Saya John Lansky. Ah, Tuan John, kata Zaya tersenyum. Apakah Anda perlu saya temani? Jika tidak keberatan, dan jika tidak merepotkan Anda, karena mendadak kepala saya pusing. Kata Zaya memijit kepalanya. John Lansky kemudian melirik ke arah para pengawal Zaya yang berada agak jauh dari Zaya, mereka masih di tempat semula. Saya meninggalkan para pengawal saya di sana, saya agak sesak dengan pengawalan yang berlebihan, jadi saya menyuruh mereka agar tetap berada di sana. Kata Zaya tersenyum. John Lansky tersenyum kemudian menunjukkan jalannya. Di sebuah lorong yang panjang, pria itu berjalan di belakang Zaya dengan tenang. Ketika Zaya hendak masuk ke dalam toilet, John segera membekap mulut Zaya dan menyeretnya keluar. Zaya tidak bergerak dan pasrah, ia ingin tahu apa yang akan pria itu lakukan pada dirinya. Sedangkan Mena dan pengawal wanita lainnya masih memantau dari kejauhan. John Lansky menyeret Zaya masuk ke dalam ruangan VIP, dan melemparkan Zaya ke atas ranjang. John melepaskan ikatan dasinya dan membuangnya lalu ia juga melepaskan beberapa kancing bajunya. Zaya merasa kepalanya semakin berputar. Astaga! Efeknya sangat kuat, kata Zaya. Tring-tring. Ponsel John bergetar dan ia menerimanya. Tring-tring. Ponsel John bergetar dan ia menerimanya. Bagaimana? Tanya John. Sudah dikonfirmasi. Wanita yang bersama Ben saat ini adalah kekasihnya. Namanya Zaya. Aku juga sudah mendapatkan informasi jika Ben tidak memiliki wanita lain selain beberapa nama wanita yang melayaninya hanya sebatas oral dan tidak lebih. Kau yakin wanita ini benar-benar kekasih pria itu? Kata John. Aku yakin. Baiklah, aku akan menyelesaikannya sekarang. John kemudian mematikan ponselnya, lalu ia mendekat, naik ke atas ranjang dan menekan rahang Zaya dengan tangan besarnya. Aku tidak sabar ingin melihat Ben hancur. Jika setelah ini Ben tidak menerimamu lagi sebagai kekasihnya, datanglah padaku. Aku akan memikirkan tempat yang bagus untukmu di sisiku, tapi tidak untuk menjadi istriku, karena sebenarnya kau bukan seleraku. Kata John Lansky. Apa maumu? Kata Zaya, lemah tubuhnya mulai lemas dan tidak dapat bergerak. Mauku. Kau menanyakan mauku. John mendekatkan wajahnya di wajah Zaya. Mauku adalah merusak tubuhmu, dan menghancurkan Ben. Bisik John Lansky. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan Ben, kata Zaya lemah. Hahaha, itulah kalimat yang selalu ku dengar. Sebentar lagi, kau akan menikmatinya, aku akan memberikan kepuasan padamu, tapi sebelum itu kita harus pergi dari sini, helikopter sudah menanti kita. John kemudian menggendong Zaya.
Brengsek. Jangan sentuh aku, kata Zaya lagi. Astaga. Kau bahkan tidak bisa berteriak, kenapa kau masih susah-susah membuang energi yang masih tersisa? Simpan saja, kata John menaruh Zaya di sofa. Kemudian John membuka jendela kamarnya, lalu kembali mengangkat Zaya dan menggendongnya di bahu dengan satu tangan memegang Zaya dan satu tangannya lagi meraih tali yang sudah terulur ke bawah. Brak! Nona Zaya, teriak Mena. Mena masuk tepat waktu. Saat itu John sedikit lagi dapat keluar dari jendela namun, para pengawal langsung menarik John kembali ke dalam kamar. Namun, Zaya masih berada di tangan John. Saat itu kondisi Zaya sudah lemah, ia tidak sanggup berdiri. Dengan cepat John mengambil pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya pada kepala Zaya. Berlutut kalian semua dan buang senjata kalian, kata John. Zaya kemudian duduk lemas di lantai. John mencengkram rambut Zaya, sembari menodongkan pistol di kepala Zaya. Kemudian Mena memberikan perintah dengan isyarat pada pengawal yang lain untuk berlutut dengan mengangkat tangan dan membuang senjata. Tak 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 tak. Suara sepatu berjalan dengan intonasi yang pelan dan santai. Semakin dekat dan semakin mendekat, John menelan salivanya dan melirik ke arah pintu. Tak 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 tak. Namun ketika suara sepatu yang berjalan semakin dekat, tiba-tiba langkah kaki itu berhenti, membuat John semakin mendelik untuk memastikan siapa yang akan datang. Tak tak. Langkah kaki berjalan lagi dengan pelan dan seseorang pun menyembul dari balik pintu dengan mantel besar dan kedua tangannya berada di saku. Di belakangnya Traver berdiri tegap dengan wajah datar dan juga dingin. Sudut bibir John Lansky berkedut, ia menatap dengan mata membulat, tangannya semakin kuat mencengkram rambut Zaya, dan pistolnya benar-benar menekan kepala Zaya. Zaya merasa sakit. Di sini kau rupanya. Aku mencarimu di mana-mana, kata Ben melihat Zaya. Mena melirik Ben dan Traver. Ben, kau mendekat satu langkah, kepala pacarmu akan pecah, kata John. Jadi, kenapa itu kau John Lansky? Kata Ben menaikkan satu alisnya. Kau pikir kau hebat Ben? Teriak John. Ya. Terserah bagaimana mau menilaiku hebat atau tidak, tapi aku selalu bisa menghancurkan segala yang menghalangiku, jadi apa tujuanmu? Tidak perlu basa-basi denganku, kata Ben. Kau mencari siapa yang telah menjual namamu, bukan? Sayangnya kau tidak akan pernah menemukannya karena dia adalah mafia paling kuat, bahkan dia tidak akan terkalahkan meski kau bekerja sama dengan mafia-mafia lain. Teriak John. Jadi, apa kau juga tergabung di dalamnya? Kata Ben santai. Tak berapa lama Rudolf Gamma dan Carlos menyusul, mereka berada di belakang Ben dan juga Traver. John, panggil Carlos tidak percaya. Astaga. Apakah mafia-mafia sedang bergejolak dan melakukan pemberontakan? Kata Rudolf Gamma. Sepertinya kita tidak dapat menyerahkannya pada Serikat Keamanan Mafia Gelap, jika kita ingin tahu jawabannya. Kata Ben. Diam kalian semua. Kalian tidak tahu bagaimana mafia kecil seperti kami bisa bertahan tanpa diinjak. Kalian semua tidak tahu rasanya kehilangan. Aku bekerja sama dengan seorang mafia yang sangat kuat yang akan menguasai dunia. Dia berjanji akan memberikan kami mafia-mafia kecil tempat yang layak. Kalian akan hancur. Astaga. Omong kosong apa ini? Apa mereka sedang mengumpulkan pasukan? Siapa yang kau sebut dia? Mafia dari mana dia? Kata Carlos. Kalian semua tidak akan pernah menang. Teriak John. Jangan pernah mengatakan tentang kehilangan, karena kau tidak tahu bagaimana orang lain menjalani hidupnya. Otakmu pendek karena kau hanya melihat satu sisi. Kau sekecil kotoran kuku pun tak pernah tahu bagaimana kami bisa sampai sejauh ini. Kata Ben mengeluarkan pistolnya dari balik jasnya.
Letakkan senjatamu atau aku akan membunuh pacarmu, teriak John Lansky. Sayangnya dia bukan pacarku. Dan kau akan mendekam di ruang bawah tanahku. Ben mengulurkan pistolnya. Tangannya panjang yang kuat dan kokoh, matanya yang serius membidik, membuat semua orang menjadi ngeri. Apakah tembakan akan tepat sasaran ataukah akan meleset? Jangan macam-macam, aku akan benar-benar menembaknya, teriak John. Kau tidak cukup berani melakukannya, itulah sebabnya kau menjadi mafia yang kecil, kata Ben. Dor. Brak. Pistol John terlepar jauh. Ark. Ben menembak tepat di tangan John, ia tidak bisa memegang pistolnya lagi. Astaga. Apa dia dewa? Bahkan dia memiliki bidikan yang hebat, tepat di tangan John yang memegang pistolnya. Jika itu aku, pasti telah mengenai kepala wanita itu, kata Carlos. Itulah kenapa Ben dijuluki setengah dewa dan iblis, kata Rudolph pada Carlos.